Oke, ada yang masih ingat konsep manajemen kas? Apa sih manajemen kas itu? Tujuannya tujuan meminimumkan jumlah kas agar bisa digunakan untuk investasi, tapi tetap memiliki kas yang cukup untuk mengambil diskon pembelian, melunasi hutang, dan memenuhi kebutuhan kasnya. Ya, itu sudah dijawab. Apa tadi? Yang lainnya? Beli aktiva tetap mendapat Bayar gaji, diskon. Pak. Ya tujuannya membuat bayar gaji, kan itu tujuannya adanya kas. Bayar gaji, Ya, terus buat transaksi juga, Pak. aktiva tetap. Oke, jadi tujuannya untuk manajemen kas itu sebenarnya adalah supaya nggak terlalu banyak kas, tapi juga nggak terlalu sedikit gitu. Jadi maksudnya kan kalau misalnya terlalu banyak, itu mengakibatkan perusahaan itu tidak bisa melakukan investasi. Jadi kehilangan kesempatan melakukan investasi, entah itu investasi pada aset tetap atau investasi pada proyek. Nah itu kan eman lah istilahnya buat kehilangan kesempatan itu. Sedangkan di sisi lain perusahaan itu juga butuh kas buat bayar gaji ataupun juga bayar pembelian aktiva ataupun juga mungkin melakukan kegiatan-kegiatan operasional kayak misalnya kegiatan transaksi sehari-hari. Nah itu kan juga butuh duit kan untuk melakukan transaksi itu. Sehingga di sini supaya nggak terlalu banyak maupun nggak terlalu sedikit, maka dari itu perusahaan perlu melakukan adanya manajemen kas. Jadi dikelola supaya biar available lah istilahnya kasnya itu buat ketika dibutuhkan maupun juga ketika mungkin dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena memang kadang ya mungkin sesuatu yang tidak diharapkan itu terjadi. Nah, kalau yang paling cepat adalah dengan menggunakan kas ataupun uang cash istilahnya. Nah, jadi itu adalah tujuan dari perusahaan melakukan manajemen kas. Nah, untuk melakukan manajemen kas itu, maka perusahaan itu ada beberapa model yang bisa digunakan, yaitu yang pertama model Baumol, lalu ada Miller-Orr. Kalau mungkin dari konsepnya itu sudah saya jelaskan di podcast ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke. Nah, maka dari itu di sini untuk menentukan saldo kas yang paling tepat atau mungkin yang setidaknya yang paling mencukupi, yang maksudnya itu enggak terlalu banyak dan enggak terlalu sedikit tadi, maka perusahaan itu bisa menggunakan model yang dinamakan dengan Baumol model dan juga Miller-Orr model. Nah, bedanya apa antara dua model ini? Jadi kalau yang Baumol itu sifatnya itu kalau misalnya kasnya harian atau kasnya itu secara bulanannya ya atau mungkin secara periode tertentu, itu dia lebih stabil. Jadi ya kurang lebih segitu-segitu aja gitu, nggak terlalu jauh lah istilahnya mungkin perbedaannya atau range-nya. Nah, kalau sedangkan untuk Miller-Orr model itu kalau misalnya kasnya itu hariannya itu sifatnya fluktuatif. Jadi misalnya pada hari ini mungkin butuhnya misal ya 10 juta. Nggak sampai harus ya. 1 juta lah istilahnya, 1 juta. Terus mungkin besoknya butuhnya cuma hanya 100.000. Terus lalu 500.000. Itu kan benar-benar berbeda-beda. Dari setiap harinya akan mungkin nanti setiap periodenya. Nah, maka dari itu di sini sifatnya itu menggunakan bisa dikatakan statistik ya. Kalau yang Miller-Orr itu, maka dari itu di situ kan kalian kalau lihat dari rumusnya Miller-Orr itu ada namanya batas atas dan juga batas bawah. Karena istilahnya itu karena nggak stabil atau nggak pasti, sehingga di sini menentukannya itu dalam batas atas maupun batas bawah. Oke, mungkin kita mulai aja untuk soalnya. Oke, ini contoh soal dari model Baumol. Di sini perusahaan memperkirakan kebutuhan kasnya itu adalah 100 juta per minggu dan arus kas kebutuhan dari operasi perusahaan adalah 90 juta per minggu. Lalu biaya transaksi atau biaya tetapnya untuk menjual sekuritas atau untuk meminjam uang adalah 0,5 juta per transaksi, berarti 500.000 ya per transaksinya.
sedangkan opportunity cost-nya adalah 15% per tahun. Nah, ini berapa saldo kas optimalnya? Jadi di sini kalau untuk menentukan berapa saldo kas optimalnya, untuk model Baumol, di sini yang dari contoh soalnya diketahui apa aja dari model Baumol ini? Kebutuhan Rumusnya apa sih kalau model Baumol? C sama dengan akar 2 kali F 1 T per K. Oke, sama dengan akar 2 kali F Kali T per K. K. Oh, iya. Nah, Pak, ini, P itu akar 2. Bukan akar pangkat 3, Pak. oh iya, kalau itu yang benar OR. Oke, saya lupa. Oke, ini adalah rumusnya yaitu akar 2F dikalikan F kalikan T dibagi sama K. Nah, di sini kalau dari contoh soal ini yang diketahui apa aja ya? Yang diketahui di sini perusahaan tuh memperkirakan kebutuhan kasnya. Apa? K? K-nya berapa? 15%. 15% per apa ini? Tahun toh. 15% per tahun. Terus nah, di sini kalau kita lihat ini kan perusahaan tuh memperkirakan kebutuhan kasnya itu adalah 100 juta per minggu. Jadi ini ada kebutuhan kasnya. Itu 100 juta. Ini masih per minggu. Sedangkan arus kas masuk dari operasi, jadi arus kas masuknya itu adalah 90 juta per minggu. Oke, nah ini kan dari perusahaan ini kan memperkirakan kebutuhan kasnya itu 100 juta per minggu. Dan arus kas masuknya itu adalah 90 juta per minggu. Nah, di sini kalau kita lihat dari rumusnya Baumol, itu kan yang dibutuhkan itu adalah ini kan, ini adalah 2 kali F kali T dibagi dengan K. Kalau F-nya itu kan, F ini kan fixed cost-nya kan, berarti biaya tetapnya atau biaya transaksinya. Ya, ini juga sudah diketahui. Nah, tinggal T-nya. T-nya ini kan transaction cost-nya. Nah, di sini kalau dari contoh soal ini yang diketahui itu hanya kebutuhan kas dan juga arus kas masuk. Jadi yang tidak, jadi transaction cost-nya itu tidak diketahui. Jadi bisa dikatakan arus kas keluarnya ya. Nah, di sini kalau dari transaction cost-nya itu kita bisa lihat dari dua ini. Nah, ini kan ada 100 juta, itu adalah kebutuhannya itu berapa, 100 juta. Sedangkan yang sudah diterima itu adalah 90 juta. Berarti anggapannya kurang berapa? 10 juta. Berarti kurang 10 juta. Jadi ini untuk transaction cost-nya ataupun juga kebutuhannya itu adalah 10 juta per minggu. Jadi kan karena tadi kan sudah anggapannya perkirakan kebutuhannya itu adalah 100 juta, sedangkan yang sudah masuk itu adalah 90 juta, sehingga kekurangan atau transaction cost-nya itu adalah 10 juta per minggu. Nah, sedangkan kalau dari model Baumol ini ataupun juga opportunity cost-nya, kita lihat di sini adalah per tahun.
Berarti kan kalau misalnya secara satuan itu kan antara dijadikan tahun atau dijadikan minggu. Nah, maka dari itu di sini kita bisa ubah ini kan masih per minggu, maka kita bisa ubah jadi tahunan. Maka kalau untuk tahunannya berarti berapa? Ini 10 juta kali berapa? 52 minggu, Pak. 52 minggu. Terus saya Instagram, ada Facebook. Jadi 520 juta. 520 juta per tahunnya. Nah, berarti ini kita sudah temukan untuk T-nya. Pak, mau nanya Pak. Nih Pak, kalau saya kalikan sebulan dulu, habis itu saya kalikan setahun, hasilnya jadi beda Pak. Kamu Ya, itu kalikan boleh nggak Pak? Misalnya saya kan sebulan kan jadi 40 juta. Saya kalikan 12 jadi 480 Pak. Kayak gitu nanti boleh nggak Pak saya bikin? karena gini, jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu kan minggunya itu bisa 4 minggu atau ada yang 5 minggu kan. Iya Pak. Nah, jadi maksudnya enggak, setauku ada berapa bulan itu yang minggunya itu enggak 4 tapi 5. Nah, maka dari itu untuk 1 tahunnya itu dianggapnya sebagai sekitar 52 minggu. 1 tahun itu ada 52 minggu. 52. 1 tahun itu ada 52 minggu. 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. 12 bulan 1 tahun. Nah, 1 tahun 12 bulan. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 365, ya 365, 366 atau kadang ya mungkin ada 360 juga. Ya kira lebih segituan lah. Ini K-nya sudah kita temukan, terus T-nya juga sudah kita temukan. Selanjutnya adalah untuk biaya transaksi atau biaya tetapnya. Ini berarti berapa ya yang di soal? Berarti F-nya berapa? Pak. 0,5 juta per transaksinya. Nah, di sini ini kita sudah temukan semua untuk dalam rumus ini. Maka dari itu kita bisa langsung aja untuk masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya. Berarti di sini C bintang sama dengan akar 2 dikali F dikali T dibagi dengan K. Oke, kita tinggal masukkan untuk rumusnya. Jadi kan ini sudah sudah diketahui semua. Selanjutnya berarti 2 dikali F-nya. F-nya berapa tadi? Oke. Selanjutnya di sini kan sudah diketahui ya. F-nya 0,5 juta. Lalu T-nya ini ada 520 juta. Terus dibagi dengan K-nya berapa ya? Nol koma 0,15. Nah, selanjutnya di sini berarti berapa ini? Akar 2 kali 0,5 kali 520 berapa hasilnya? 500. Berapa? 520. Oh ya, 520 dibagi dengan 0,15. Ini jam 1 juta ya. Berarti ini berapa? 520 juta dibagi 0,15. 3466,6. 66,6. Berapa? 36. 3466,6. 3466,6. Berarti hasilnya berapa ini?
di akar 3.466,6 juta di akar berapa hasilnya? 58,87. 58,87 Iya kalau dia. juta. Iya Pak, juta. Oke. Nah, ini adalah untuk saldo kas dari model Bawol. Jadi ketemunya segini, 58,87 juta. Iya kalau diakarkan. Oke. Ada yang mungkin mau ditanyakan dari soal ini? Ada Pak. Apa? Pak tadi kenapa dikali 52 minggu? Karena ini kan K-nya dalam bentuk tahunan. Ini kan untuk opportunity cost-nya ini kan dalam bentuk tahunan. Ini dalam bentuk tahunan, sedangkan ini transaction cost-nya ini dalam bentuk mingguan. Nah, untuk menyamakan, jadi untuk menyamakannya maka dikalikan dengan 52 minggu supaya jadi transaction cost-nya per tahunan, per tahun. Iya Pak. Oke, ada yang masih bingung? Kalau misalnya ditanyakan saldo kas rata-rata, kalau misalnya model Bawol, kalau misalnya ditanyakan saldo kas rata-rata, kalau untuk saldo kas rata-rata model Bawol itu langsung aja dibagi 2. Jadi C bintangnya ini dibagi 2. Maka hasilnya kalau misalnya ini berarti berapa ini? 58,87 juta dibagi 2. Hasilnya 2 berapa ini? 29,43. 43 juta. 435. 435. Ada 5 sih Pak, iya 435. Ya, ini berarti kalau misalnya dari model Bawol, kalau misalnya nanti ditanyakan saldo kas rata-rata, maka langsung aja dibagi 2. Jadi C bintangnya dari saldo kas optimalnya itu dibagi 2, maka hasilnya adalah ya ini tadi, kalau misalnya tadi kan 58,87 juta dibagi 2 jadinya 29,435 juta. Oke, mungkin dari yang model Bawol ada yang masih mau ditanyakan? Untuk yang ini ngerti sih Pak. Oke, sudah ngerti ya untuk yang Bawol. Kalau sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke model yang kedua yaitu Milan OR. Ini adalah contoh soal dari model Milan OR. Jadi di sini sudah jika diketahui biaya tetapnya itu adalah 200, lalu opportunity cost-nya itu adalah 15% per tahun, dan deviasi standarnya arus kas bersih harian adalah 2000. Maka tentukan saldo kas sasarannya, batas atas, dan rata-rata saldo kasnya. Nah, di sini kalau misalnya dari contoh soal ini yang diketahui apa aja? L. L-nya? Ada L. 0. L-nya 0. Apanya 0? L-nya 0. Terus? F-nya 200. F 200. Terus? Kalinya 15%. K-nya 15% per tahun apa per tahun ya? Per. Terus berikutnya apa lagi yang diketahui? Bacanya tahu atau apa? Yang kayak T itu Pak. Oh, standar deviasi itu. Iya. Oh,
deviasi. Standar deviasinya 2000. 2000. Kalau yang standar deviasinya ini 2000-nya per apa ini? Harian. Harian. Per hari. Nah, untuk model dari Milad Or ini memang lebih karena dia kan sifatnya itu untuk memperbaiki yang model Homol sebelumnya ya. Karena kan model Homol ini kan sifatnya tidak stabil dan dia kan ya maksudnya Homol itu kan hanya untuk mengukur sesuatu yang stabil, kasnya yang stabil. Jadi kan padahal pada praktiknya itu kas itu belum tentu stabil gitu. Maka dari itu di sini Milad Or itu kan dia mengukur sesuatu kas dari karena adanya fluktuatif dari kas sehingga di sini dia ada seperti tanda deviasi ya. Nah, maka dari itu di sini untuk Milad Or dia lebih sifatnya itu per harian atau mungkin per mingguan atau jarang sih kalau misalnya adanya sampai per tahun. Kecuali kalau emang mungkin dia emang niatnya ngukurnya per tahun. Nah, di sini kalau dari contoh soal ini kita bisa lihat ada perbedaan antara yang K-nya, di sini K-nya itu kan gimana ini per tahun, sedangkan kalau standar deviasi ini per hari. Nah, maka dari itu untuk menyamakan, maka kita bisa mengubah K-nya atau opportunity cost-nya ini menjadi harian. Nah, untuk mencari K-nya ini dalam bentuk harian, maka kita bisa menggunakan, ya ini emang agak ribet sih. Rumusnya itu adalah jadi adalah 1 plus K 1 tahun ya anggaplah 360 ya. Ya sekitar 360, 365, 366 ya. 1 plus K pangkat 360, N-nya ini adalah jumlah 1 tahun itu jumlah hari dalam 1 tahun. Lalu dikurangi 1 sama dengan K-nya dalam bentuk tahunan. Jadi ini adalah untuk menentukan kalau yang ini K-nya itu dalam bentuk harian. Jadi kalau yang K yang di dalam kurung sebelumnya sama dengan ini adalah dalam bentuk harian, sedangkan kalau yang ini adalah dalam bentuk tahunan. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kita mencarinya adalah K dalam bentuk hariannya ya. Nah, K dalam bentuk hariannya ini berarti kan 1 ditambah K pangkat 360 dikurangi 1, kita masukkan aja K dalam bentuk tahunannya adalah 0,15. Yang ini kan K dalam bentuk tahunannya. Terus apa yang bisa kita lakukan di sini? Ada yang mungkin bisa dikerjakan? Pindah ruas. Ya, bisa dipindah ruasnya ya. Berarti di sini kan 1 plus K pangkat 360 yang dipindah ruas berarti yang satunya. Kan di sini kan pindah ruas. Kalau misalnya pindah ruas berarti minus 1 atau plus 1. Kan awalnya ini kan minus 1 ya. Karena pindah ruas setelah melewati sama dengan maka hasilnya jadi Minus atau plus. Ayo plus atau minus? Ya plus lah. Plus. Jadi kalau misalnya sudah pindah ruas maka tandanya itu berubah ya. Jadi kalau misalnya awalnya negatif maka jadi positif. Kalau misalnya awalnya positif jadi negatif, atau mungkin juga awalnya dikali jadi dibagi, atau dibagi jadi dikali. Maka karena ini sudah pindah ruas maka di plus 0,15 ditambah 1. Oke. 1,15. Ya. 1 plus K pangkat 360 sama dengan 1,15. Maka untuk menemukan K-nya, maka kita bisa jadi ini kan awal yang satunya
karena di sini kan dia pangkat 360 ya. Maka supaya menghilangkan pangkat 360, supaya bisa hilang, maka kita bisa, kalau misalnya pangkat itu kan berarti kali ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya pangkat itu kan dikali, anggaplah dikali, maksudnya di sini kan dipangkat ya. Nah, untuk menghilangkan maka kita bisa membaginya dengan 1/360 supaya ini bisa hilang. Paham nggak? Paham. Jadi dipangkat 1/360 semuanya. Paham? Atau mungkin bingung kenapa kok harus dibagi 1/360? Jadi maksudnya itu adalah karena di sini ini kan tujuannya adalah untuk mencari K-nya ini. Nah, tapi di sini ada pangkat 360. Nah, supaya pangkat 360 ini hilang, maka ini harus dibagi dengan 360 dong, supaya jadi pangkat 1. Nah, kalau misalnya di sini dibagi atau dipangkatkan 1/360, maka yang di bagian sini juga pasti harus dipangkatkan dengan 1/360. Maka jadinya kalau misalnya di sini kan kalau misalnya sudah dipangkatkan semua dengan 1/360, maka di sini kan 1 plus K. Karena ini kan hilang. Ya, satu. 1 plus K sama dengan 1,15. Kalau dipangkat 1/360 itu artinya apa? Di akar 360. Akar 360. Jadi kan kalau misalnya lawan mainnya dari pangkat itu kan adalah akar. Jadi kalau misalnya di akar itu kan berarti dipangkatkan dengan, kalau misalnya akar 2, maksudnya akar 2 berarti di pangkatnya berarti 1/2. Kalau misalnya akarnya 3 berarti pangkatnya 1/3 dan seterusnya kayak gitu modelnya. Jadi maka dari itu di sini karena ada pangkat 1/360, maka di sini untuk menyederhanakan jadinya adalah di akar 60. Oke, berarti ini 1 plus K ini berapa? 1,15 akar 360. 0,0039. Nolnya berapa? 3, Pak. 0,0039 ini ya. 39. Nah, ini kita sudah temukan untuk 1 plus K-nya adalah 1,00039. Maka K-nya jadinya berapa? 00039. 0,00039. Karena di sini kan untuk ini kan 1 plus K sama dengan 1,0039. Maka di sini kan kita bisa pindahkan ruas. Jadi kalau ini kan awalnya plus, maka kalau saya pindah ruas jadinya minus. Jadi kan ini kan jadinya minus 1. Jadi akhirnya ketemunya adalah 0,00039. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Pak, Ya. jelasin lagi dong Pak yang 360 itu Pak. Yang ini loh. Yang dipangkat 1 tambah K sama dengan. Nah, ini kan awalnya gini. Jadi untuk ini kan awalnya adalah 1 ditambahkan K, lalu dipangkat 360 adalah 1,15. Jadi, nah tujuannya kita kan adalah untuk mencari K-nya. Jadi kan 1 plus K, ini kan cari K-nya ini, supaya bisa nyari K ini kan hariannya. Nah, untuk menemukan K-nya ini, tapi karena di sini kan masih ada di pangkat 360 ya. Nah, karena di pangkat 360, kan susah toh, maksudnya nyari K dalam pangkat 360. Sedangkan, maksudnya kan K pangkat 360 itu kan nggak jelas toh apa itu. Nah, supaya menghilangkan pangkat 360, maka secara keseluruhan,
itu kita bisa, karena di sini kan pangkat. Kalau misalnya untuk menjadikan pangkat 1 berarti berapa? Dijadikan berapa? Kalau untuk membuat pangkat jadi misalnya bla bla bla, ini kan pangkat 360. Supaya menjadi pangkat 1, maka ini harus diapakan? Dibagi 360, Pak. Bagi 360, 1 bagi 360. Berarti harus dibagi 360. Ini kan. Ya supaya jadi pangkatnya 1. Nah, kalau misalnya di sini harus dibagi dengan 360, ini harus dibagi 360, maka di bagian sebelahnya, setelah yang di bagian sini, itu juga harus dibagi dengan 360. Gitu. Karena kan ini anggapannya kan nggak mungkin doang ini doang yang dibagi 360, jadi ini juga dibagi 360. Karena ini kan juga pangkat 1 ya, maka dia itu ini 1/360. Yang bagian 1,15 ini. Nah, maka dari itu di sini supaya akhirnya kan setelah dibagi 360, jadinya kan ininya hilang toh. Ini kan jadinya pangkat 1. Terus yang ini jadinya 1,15 pangkat 1/360. Ini. Nah, untuk supaya lebih 1/3, pangkat 1/360 itu kan artinya 1,15 akar 360. Sudah jelas kah? Kalau misalnya tanya kenapa? Enggak, Pak. Cuma takutnya kayak bentar. Ini memang 360 ini itu karena itu kan Pak hari kan. Terus berarti ini maksudnya Pak kalau ada soal lain juga tetap 360 gitu. Iya. Atau tergantung. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, kalau misalnya diketahui soal misalnya dalam 365 hari, nah itu berarti 365. Oh iya Pak. Iya. Karena ini kan di soalnya kan dia nggak dikasih tahu ya berapa hari ya dalam 1 tahun, maka dianggapnya 360. Oh iya. Pak, mau tanya, itu nanti kalau misalkan yang kayak tugas gitu ya ngerjakannya harus kayak gini lah Pak? Tergantung soalnya. Jadi kalau misalnya di soalnya ini sudah sama-sama, misalnya sama-sama tahunnya atau mungkin sama-sama harinya, ya sudah nggak usah diapakan. Berarti langsung aja pakai K-nya. Karena ini kan dia beda ya antara tahun sama hari. Oh iya Pak. Selanjutnya ini kita berikutnya adalah untuk yang A itu adalah mencari saldo kas sasarannya. Berarti saldo kas ini rumusnya apa ya? Z akar pangkat 3 kali F kali D. Akar pangkat 3 kali F kali standar deviasi kuadrat dibagi dengan 4K plus L. Nah, ini berarti berapa? Akar 3 F-nya berapa? Ini ya, 200 dikalikan standar deviasi kuadrat. Ini kan standar deviasi yang diketahui yaitu 2000 kuadrat lalu dibagi dengan 4. K-nya berapa? Ini K-nya pakai yang ini ya, yang kita sudah cari susah-susah, yaitu 0,00039. Terus ditambahkan L-nya, karena nggak diketahui di soal, berarti L-nya dianggap 0. Tambah 0. Berarti ini berapa? Akar 3 kali 200 kali 2000 kuadrat berarti 4.
ya? 4.000. Juta. Terus 4 juta. Dibagi dengan 4 kali 0,0039 berapa ini? 0,00156. 0,00156. Oke, selanjutnya berarti angka 3. Berarti berapa ini yang atas? 3 kali 200 kali 4 juta. 4 miliar ya? Ini ya? 2,4 miliar ya? Terus dibagi Iya, Pak. 0,0156. Berapa ini hasilnya? 1.538.461. Berapa? 1538 461 538.461,5. Tuh, ini bulan-bulan gila. 1,538 461 538 461,5. Iya, Pak. Oke, berarti di angka 3-nya berapa? Hasilnya berapa ini? Kalau yang saya dapat 11544,16. 11544,16. Ini 11544,16. Iya. Oke, ya ini jawabannya ya. Ya ini hasilnya untuk saldo kasnya dari yang ini, soal ini. Oke, mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Oh my god. Pak, itu untuk koma-koma itu di belakangnya itu ada berapa ya? Jadi kayak 0,00039 tadi kan itu sebenarnya panjang ke belakang, itu berapa maksimal yang diambil? Biasanya 4 atau 5 di belakang koma. Kalau misalnya kepanjangan ya. Kalau misalnya kan karena ini kan 0,00039 ya. Ini maksudnya kan biasanya kan kadang ada cuma 0,12. Nah itu kan masih nggak masalah. Tapi karena ini 0,0039, kalau cuma 2 angka di belakang koma, jadi kan 0,00 doang. Tergantung hasilnya sih. Biasanya kalau mau lebih akurat itu 4 angka di belakang koma. 4 atau 5. Oh ya Pak. Latihan soalnya ini kumpul Pak. Untuk yang B di sini ada batas atasnya. Untuk mencari batas atas yaitu H, berarti rumusnya adalah 3Z dikurangi 2L. Ya, 3Z dikurangi 2L. Berarti kita tinggal masukkan aja. Untuk 3 kali Z-nya adalah ini 11.544,16. 544,16 dikurangi dengan 2. L-nya tadi kan nggak ada ya, berarti dikasihkan dengan 0. Maka berapa ini hasilnya? 3 dikalikan 11.544,16. Jadinya 34.632,44. Ini. Iya. Oke. Jadi hasilnya 34.632,48. Oke, untuk yang C yang terakhir yaitu rata-rata saldo kas. Untuk rata-rata saldo kas rumusnya adalah 4Z dikurangi L dibagi 3. Maka untuk 4 dikalikan Z-nya yaitu 11.544,16 dikurangi L-nya yaitu berarti 0 dibagi dengan 3. Maka hasilnya berapa ini? 15.392,213. 15.300 92,213.
Oke, jadi ini adalah hasilnya yaitu 15.392,213.